Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari, jamaah sholat Isya dan insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kita melanjutkan sholat tarawih, maka izinkan kami menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai bentuk nasihat kepada diri kami dan kepada jamaah seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan petunjuknya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berbagai keutamaan kepada kita, khususnya di bulan mulia ini, bulan Ramadan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kini kita telah berada di 10 kedua bulan Ramadan. 10 pertama Ramadan sudah kita lalui, dan sekarang kita berada di tengah-tengah Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya Ramadan yang kita lalui di awal berbeda dengan apa yang sekarang kita rasakan. Tentunya semua ini kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ada yang subhanallah semangatnya bertambah, semangatnya semakin menggebu-gebu, semangatnya bertambah luar biasa untuk mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan ini. Namun ada juga sebagian orang yang semakin berlalu Ramadan, semangatnya semakin berkurang. Yang mungkin sebelumnya dia sudah menyusun rencana-rencana di awal Ramadan, menghatamkan sekian bacaan Quran, dalam sehari dia punya target sekian juz sudah selesai. Tapi kini mungkin semangat yang di awal berbeda dengan semangat yang sekarang ini kita rasakan. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kiranya yang menjadikan kita mulai kendor semangat kita untuk mengejar kemuliaan Ramadan itu? Padahal para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Ramadan semakin mendekati akhir, maka disitulah keutamaannya. Kalaulah kita boleh mengibaratkan Ramadan itu seperti lari maraton, maka tentunya kalau orang lari maraton semakin mendekati finish, maka semakin laju dia, semakin cepat langkahnya, semakin kuat larinya. Maka demikian pula Ramadan. Tatkala Ramadan itu semakin mendekati akhir, maka harusnya semangat semakin kita pompa, semangat semakin kita terus dan terus kita berikan porsi yang besar di dalamnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena Ramadan semakin mendekati akhir, maka disitulah keutamaan. Dan puncak keutamaan Ramadan nanti di 10 hari ketiga, 10 hari terakhir Ramadan. Di sanalah kita akan mendapati suatu malam yang mulia, malam Lailatul Qadar, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang tegak di malam Ramadan, tegak di malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri tegak di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni
dosa-dosanya yang telah lalu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang sebagian orang berpikir bahwa amal yang sudah dia kerjakan di awal-awal itu sudah cukup mendatangkan ampunan Allah, sudah cukup mendatangkan rahmat Allah, dan sudah cukup membebaskan leher-lehernya dari api neraka. Padahal jamaah sekalian, siapa yang menjamin bahwa amal ibadah kita pasti diterima oleh Allah? Tidak ada jaminan. Kita hanya bisa berharap semoga amal ibadah kita dari awal Ramadan sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima dari mereka yang bertakwa. Jangankan kita jamaah sekalian, Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, setelah mereka berdua melakukan amalan yang luar biasa, membangun Ka'bah, rumah pertama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Apa yang mereka lakukan setelahnya? Mereka berdoa kepada Allah, "Rabbana taqabbal minna." Wahai Tuhan kami, terimalah amal perbuatan kami ini. Innaka antas samiul alim. Karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail masih khawatir kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita merasa aman, merasa ibadah kita sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjamin hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Makanya dalam ibadah itu konsepnya jangan pernah kita merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Walaupun sudah luar biasa upaya dan usaha kita, jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang pernah kita lakukan, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ibadah itu sifatnya harus koma, harus kita merasa kurang dan kurang. Sehingga apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita telah kerjakan di amalan-amalan yang telah lalu tidak menjadikan kita merasa puas dan cukup terhadap apa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa idza faragta fansab." Apabila kamu telah selesai dari mengerjakan suatu amalan, suatu ibadah, fansab, maka tegakkan lagi ibadah yang lain, lakukan lagi ibadah yang lain. Jangan pernah merasa puas dengan ibadah yang pernah kita lakukan, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dari perkara yang juga patut kita renungi, hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Amal-amal itu ditentukan oleh penutupnya. Nah, kita harus menutup Ramadan ini dengan penutupan yang paling indah, dengan husnul khatimah. Sebagaimana kita membuka awal Ramadan dengan hal yang terindah dari ibadah dan amalan-amalan, maka jadikanlah penutup Ramadan ini kita jadikan sebagai hal yang terindah dalam ibadah amalan yang kita akan lakukan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang dari sana kita harapkan semoga kita keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekhilafan kita seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab celaka seseorang yang kalau lepas bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, lalu dosanya tidak diampuni oleh Allah. Didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril pernah datang kepada Rasulullah, kemudian berdoa, "Qul ya Muhammad amin." Katakan wahai Muhammad amin. "Rahima ankum ri'im adraka syahra Ramadan, thumma kharaja minhu falam yughfar lahu." Betapa celaka binasa seseorang manakala dia masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi orang yang seperti ini. Maka para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan berlalunya Ramadan ini, mendekati pertengahan ini, mendekati akhir nanti, semua
semoga tidak membuat kendor semangat kita dalam beribadah, dalam melakukan amaliyah Ramadan, tilawatul Quran. Harusnya semakin semangat lagi, semakin kita mengejar target-target yang telah kita rencanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, menguatkan kita, dan senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin nasihat singkat yang bisa kami berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.